apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Aku harap kalian semua dalam selalu keadaan sehat, oke? Lucu hari ini, aku tuh sebetulnya lagi gak enak badan ya. Kemudian aku nanya, kira-kira temanya apa? Temanya keluarnya The Hangman. The Hangman, aku melihatnya adalah sebuah penundaan. Oke? Orang di sini, orang yang melihat kamu dalam perspektif dia beda dari orang lain. Namun, orang yang masih belum bisa menjanjikan pertemuan sama kamu. Rencana itu ada, cuman terdelay. Jadi temanya di sini adalah siapakah orang yang sebenarnya sangat ingin berjumpa dengan kamu, namun masih berkendala. Ya. Jadi gini teman-teman, kalau seandainya memang kamu dapat orangnya, tolong langsung diafirmasi supaya terjadi. Jangan cuma didiemin, ya. Aku nggak mau ngajarin sesuatu yang halu di sini. Tapi nggak bisa nyalain ya. Celok tarot semuanya baik, tergantung kitanya aja yang lihat. Gitu. Kita yang punya kendali atas kontrol kita. Karena kan pembacaan tiap tarot reader beda-beda ya teman-teman. Kalau aku di sini lebih mengemukakan bahwa afirmasin aja langsung kalau kamu yakin orangnya ini. Gitu. Jadi nggak kebanyakan drama gitu loh. Langsung aja kita buka. Orang yang menunda pertemuannya sama kamu adalah orang yang tidak sendiri. Orangnya ini terlibat dengan orang lain juga ya, selain sama kamu. Di sini posisi dia tuh terbagi dua. Terbagi duanya gimana? Terbagi duanya ya kamu dan dia, ya dia perhati juga, tapi dia juga di sini mengapresiasi juga orang lain. Bisa jadi ya orangnya ada beberapa di sini yang sudah berkomitmen. Saya nggak bilang ini menikah atau gimana, tapi sudah ada namanya sebuah komitmen ya. Orangnya di sini selain dia berkomitmen, dia tuh ingin menunjukkan bahwa dia tuh orang yang berpendirian kuat, karakternya dia tuh kuat. Aku merasakan energi gairah, ada Leo di sini yang selalu dia kontrol. Jadi gini teman-teman, kalau kamu tanya, kalau kamu belah dadanya dia, seberapa besar dia hasratnya sama kamu? Besar banget. Besar banget. Cuma nggak pernah kayak diungkapin gitu loh. Kemudian kita lihat di sini ada kartu Six of Wands. Six of Wands artinya adalah apa? Artinya kedepannya nanti sebetulnya dia tuh pengen datang ke kamu. Ini sudah pasti. Cuman, nah ini teman-teman, ada kendala. Masih ada sesuatu yang harus diputuskan atau yang dibereskan terlebih dahulu. Kalau kamu lihat, ini kan gambar kartunya itu di belakangnya banyak ombak ya. Berarti masalah dia juga bertubi-tubi, naik turun. Keadaan dia, ekonomi, kemudian lingkungan sekitarnya juga sedang tidak stabil. Jadi bisa dipastikan kamu di sini tuh kayak nggak boleh namanya memaksakan. Kalau seandainya memang dia nggak bisa di sini datang, tapi kamu tahu orangnya, ya udah afirmasi langsung aja. Bilang ke dia bahwa aku nggak apa-apa kok, nggak usah dibuat beban, gitu. Udah selesaikan dulu masalahnya aja. Seberapa lama itu biar dia datang ke kamu.
Kemudian gak usah namanya kamu terlalu banyak kayak nyinggung-nyinggung personal life-nya dia, karena orang ini itu juga melihat kamu dari sudut pandang kacamata yang berbeda ya. Dia melihat kamu tuh secara terbalik. Mungkin kalau orang lihat kamu tuh, oh ya kamu tuh playboy, kamu playgirl, kamu tuh nakal, kamu tuh orangnya tambeng, tapi dia melihat ada sisi yang lain di sini dari kamu. Makanya ini kartunya adalah terbalik. Dia sebetulnya sudah sangat percaya diri. Maksudnya ingin kamu tahu bahwa dia tuh mau datang untuk kamu. Tapi ini ada hambatan ya. Jadi terafirmasi kalau seandainya orang ini janji akan datang, ya belum tentu datang dalam waktu dekat. Tapi dia sudah taruh di list gitu. Kita lihat lagi ya. Aku akan membuka energinya dia. Energinya dia. Aku lihatnya dia secara physically lelah, capai, tidak nyenyak. Ini kan kamu lihat kan dia tidurnya itu di batu. Itu udah pasti dia nggak nyaman. Sekalipun dia lelah, dia capek, tapi dia nggak kayak merasakan kenikmatan gitu loh. Ada yang dipikirin. Bisa jadi setiap malam dia tuh punya kayak imajinasi. Ya ampun, kapan ya terjadinya ada union atau pertemuan dengan kamu. Gitu. Ini kan semuanya orang bertemu ya dalam satu tempat. Mungkin gak sih bisa ketemu kamu tuh di jalan gitu, tiba-tiba ngelihat kamu aja. Kayak apa kamu sekarang? Tuh. Ya, ini 3 lagi kartunya. Aku tidak akan mengusung orang lain di dalam hal ini. Tetapi pengen ada namanya have fun, pertemuan, sukacita, happy, kayak gitu. Orang ini mencari tahu kabar kamu sedikit-sedikit ya teman-teman. Jadi kalau mungkin dia ngobrol sama kamu, mungkin kesannya kayak irit bicara. Soalnya pengaruhnya ke sini teman-teman ya. Kamu kalau ngeliat arah matanya nih, anggap aja ke atas ya. Nah, nih kalau aku tuh sebetulnya pakai insting kalau baca tarot, jadi nggak langsung satu-satu. Kamu lihat deh, ini kalau dia kesini arahnya kemana. Dia mau ngabarin kamu sebetulnya, mau datang. Seseorang ini mau datang sama kamu. Namun bisa dipastikan adalah kalau arahnya keluar di sini juga. Ini loh, momok masalahnya. Sesuatu dari masa lalu ke depan, terus begitu. Ada yang harus dijalani. Ya, saat ini dia harus menyelesaikan masalah-masalah yang datang. Itu dari masa lalu, belum yang dari depan. Jadi ini kan sesuatu yang tidak putus ya. Masalahnya tuh banyak orang ini teman-teman. Finansial bisa jadi masalah finansial, masalah sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran atau apapun itu. Ya, kalau aku lihat kamu harus bisa namanya lebih memahami dan menyadari bahwa oh iya, ini loh ternyata problem dia itu janji-janji doang ketemu sama aku tapi gak mau ketemu.
Dia mau bilang sama kamu bukannya dia tanpa rencana. Bukannya dia tanpa rencana. Dia sudah niatnya banget fokus. Cuman tanda tanya, kapan? Itu yang dia belum dapat kepastian, teman-teman. Nih, dengan adanya masalah, jadinya banyak sekali keterbatasan. Ya. Aku lihat banyak sekali keterbatasan di sini. Karena kan pembatas, ini ada temboknya di belakang. Kalau kamu tanya perasaan dia sama kamu, ya happy, seneng banget. Kalau aku bilang ya. Kemudian di sini kita lihat adanya keterbatasan. Jika memang ada keterbatasan di sini, maka dia masih belum bisa keluar dari pagernya, ketemu sama kamu. Ini masih dalam lingkungan rumah, dia nggak kemana-mana, teman-teman. Masih di lingkungannya aja, dia belum bisa pergi jauh. Ya, dia ngabarin kamu dari sini, chatting, melakukan aksi tindakan, misalnya kegiatan itu dari rumah, dari segala sesuatu yang terbatas, semuanya serba terbatas. Mungkin dia hanya punya kuda, mungkin dia nggak punya mobil, mungkin dia nggak punya kendaraan. Kemudian jarak kamu di sini mungkin ya cukup jauh, karena di sini ada hamparan sungai segala macam ya. Kalau aku lihat dari kartunya, dan dia nih kayaknya dari deket-deket sama laut deh. Kalau kamu di kota kan agak minggir ya, berarti orangnya gitu. Kita lihat di sini ada Cancer, ada Leo, ada apa itu, Capricorn. Ada banyak sekali dari ini Scorpio. Ini juga lagi kartunya, energinya. Scorpio ini kuat juga. Kemudian ada Leo, Capricorn kuat. Ini sifatnya udah pasti posesif orangnya ya. Posesif. Dia punya pemikiran itu berbeda dari yang lain. Kemudian kalau aku lihat di sini juga, ya, kenangan memori indah. Tentunya sama kamu tuh memori indahnya itu nggak hilang. Ini orang udah kenal kamu lama, teman-teman. Mungkin teman kecil kamu, bisa jadi teman kecil kamu, teman yang mungkin sebetulnya care sama kamu tapi kamu nggak pedulikan. Ada masa di sini mungkin kamu juga memilih orang lain, nggak melihat dia gitu, sedangkan dia di sini hanya bisa berhalusinasi dan berdelusi tentang kamu. Di sini dia sabar ya. Jadi sekalipun kamu sudah ada yang lain, dia seperti nggak peduli gitu loh, karena memang dari awal ingetan-ingetannya tentang kamu, semuanya tentang kamu. Kayak kamu tuh narik gitu loh, narik banget. Kemudian di sini aku juga ngelihatnya orang ini geraknya terbatas. Anak rumahan, rumahnya jauh dari kamu, anak rumahan. Udah pasti nih energi Scorpio, Cancer ya. Ada energi dari Libra, Virgo. Ada kartu The Sun itu Leo, ada kartu Sagittarius. Ini Sagittarius, kemudian juga Leo, banyak ya energi yang itu. Capricorn terutama di sini. Capricorn, Taurus nggak ada. Jadi aku udah fixkan ya, ini adalah orang-orang yang dengan zodiak tertentu dia
benar-benar mau datang ke kamu, namun terhalang. Sekarang kita lihat energi kalian berdua di sini, ya, energi kalian berdua. Apa yang dia pikirkan tentang kamu? Dia lihat kamu tuh orangnya rame, kamu tuh orangnya bersahabat, senang, ya, match ya. Di sini ada kartu Three of Cups, ada Cancer di sini, dan kamu tuh orangnya ramah. Orang ini bilang kamu tuh ramah banget, baik. Dalam segi komunitas, kamu itu termasuk supel orangnya. Dan orangnya itu kamu tuh punya kontrol. Dimana di sini kamu tuh kadang-kadang kayak jalan sesukamu, tetapi kamu bertanggung jawab sama diri kamu. Itu yang dia lihat. Kemudian di sini, wow, ini match loh. Tuh, ya. Scorpio. Nostalgia. Memori. Teman lama. Sesuatu yang innocence. Jadi jiwa murni. Aku melihat kamu tuh memberikan kesan sama dia bahwa kamu tuh adalah orang yang benar-benar harus dia perhatiin ekstra. Dan dia tulus. Di sini tulus banget. Nih, seseorang yang suka sama kamu ini, dia rela loh nantinya melakukan hal apapun. Jeleknya di sini, mungkin dia nggak cerita kalau mungkin dia sudah menikah atau bagaimana. Atau ketika ketemu sama kamu, orangnya itu nggak ngaku kalau dia itu masih menikah. Karena di pikiran dia adalah untuk mendapatkan kamu di sini. Ada hubungan yang solid sama kamu. Dia datang sama kamu dikala kamu juga mungkin lagi butuh pendamping. Jadi dia, aku lihat begitu datang masuk gitu, happy, kalian langsung nyambung. Karena di sini tuh udah cinta, teman-teman. Aku bisa lihat ada gejala-gejala spiritual di sini, dalam arti kalian punya past life. Kalian mungkin di sini adalah soulmate atau twin flame. Aku lihatnya. Ini sudah pasti telak sih. Ya. Ya, kalau aku boleh sarankan, kalau kamu udah kenal sama orangnya dengan zodiak ini, afirmasiin aja. Gitu. Ya. Tadi bilang ada Cancer, ada Scorpio, kemudian ada Libra, ada Sagittarius, ada Leo, Capricorn, Gemini, Aquarius, Scorpio, Virgo, Taurus. Mundur dulu. Aku bisa menyimpulkan bahwa orang ini itu niatnya dalam, teman-teman, ke kamu. Niatnya dalam. Kenapa aku bilang dalam? Karena dia di sini sempat kayak membayangkan kamu, memikirkan kamu sebegitunya. Creatures paw, cengkraman, makhluk asing, ya, cengkraman makhluk. Artinya ini sama dengan kartu The Devil. Kartu The Devil menunjukkan koneksi kalian di sini adalah koneksi jangka panjang yang memabukkan, dan kalian itu lebih seperti kayak addiction, kecanduan. Dia ini vitamin kamu, dan begitu pula sebaliknya.
atau dia adalah belahan jiwa kamu. Kalau kamu nggak ada, dianya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak tersugesti bahwa hidup dia nggak ada lagi. Ada kartu pon. Pon di sini artinya adalah berputar-putar begitu aja ya teman-teman. Jadi orang ini ya memang energinya berputar-putar aja di kamu. Entah kenapa pada menjelang akhir tahun banyak sekali energi kalian yang tadinya sudah mau move on itu terganggu lagi atau terdistraksi dengan energi-energi orang lama. Ada glove. Glove di sini lebih tepatnya adalah protection atau perlindungan, ya. Bisa jadi hubungan kalian itu bisa jadi hubungan karma, namun hands-off. Kan aku bilang di sini, dia itu sebetulnya mungkin sudah punya pasangan, tapi dia denial. Dia nggak mau ngakuin depan kamu, bilangnya single, ada masalah, whatever, ya. Makanya dia di sini menggunakan protection ketika bertemu sama kamu. Ada beast. Ada beast itu artinya adalah sebetulnya ada kayak suara-suara bising, sumbang mengenai orang ini. Kamu tuh sebenarnya kayak nggak percaya, tapi dia udah di depan kamu gitu loh, dan kamu terlanjur nyaman. Ini masih ada kayak apa ya? Mungkin ada suara-suara sumbang. Mungkin kayak teman kamu, saudara kamu udah memperingatkan jangan. Yang menurut kamu itu gangguan. Dan pada akhirnya di sini hubungan kalian ya meledak begitu saja. Meledak dalam arti kalian nggak tahan lagi nih, karena memang banyak gangguan ya. Kamu dengar ini, dengar itu, dia pun begitu. Nah, ini energinya aku lihat. Entah ini sudah terjadi atau akan terjadi. Tapi orang yang sepertinya menunda bertemu dengan kamu adalah orang yang seperti ini kondisinya. Hubungan kalian itu kurang lebih beginilah. Entah ini baru akan terjadi atau ya kamu udah prediksi ini bakal terjadi gitu, atau memang telah terjadi, sudah dari masa lalu atau masa depan. Cuman aku bisa baca seperti itu ya. Kita buka 5 kartu terakhir. Sebenarnya apa keinginan dia kepada kamu sesungguhnya? Di sini ada the body. Dia suka kamu secara physically, secara real, secara nyata. Kamu tuh idealnya dia. Oh, tipe aku yang tinggi. Oh, tipe aku yang imut. Tipe aku yang agak berisi. Pertama dari fisik ya. Yang kedua kestabilan hidup kamu, teman-teman. Kamu itu memanage segala sesuatu. Manajemen waktumu tuh bagus. Jadi dia merasa kayak, oh iya, aku nih dapat rumah, dapat orang, sekaligus dapat perhatian gitu loh. Dia tahu kamu tuh orangnya kokoh gitu ya. Kamu nih adalah orang yang sebetulnya adalah solid, berdiri dan mandiri. Makanya dia suka sama kamu. Di sisi lain, walau teman kamu banyak, mungkin kamu adalah tipe yang loyal atau setia. Ya, dia nyaman sama kamu. Rumah itu kan kenyamanan ya. Tempat kita tidur, makan, mandi. Nah, history. Kembali lagi tadi ada kartu sejarah di sini. Sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Mungkin ya di sini pernah terjadi sesuatu, bahwa ada sesuatu yang gak jelas, atau ada memori-memori yang menggantung, masalah menggantung yang belum terselesaikan kamu sama dia. Kemudian aku melihatnya juga di sini ada yang merasa ditipu dan ditipu. Bagian dari sejarahnya seperti itu.
Oke, ada loss, kehilangan. Aku bisa bilang di sini ciri-cirinya mungkin ada keluarganya yang baru meninggal. Ini sosoknya wanita, mungkin sosok ibu atau sosok siapalah ya, yang dituakan atau yang dekat, pokoknya wanita. Orangnya itu. Karena ada loss di sini, bisa jadi seperti itu. Atau ini berupa pancaran energi di mana energinya itu adalah dia kehilangan kamu. Seperti itu. Ini kalau aku bilang sih lebih tepatnya dia adalah orang yang aku bilang punya pendirian teguh. Karena di kepalanya dia cuman kamu berputar-putar aja. Termasuk hasrat nafsunya loh. Kalau orang udah bicara masalah fisik, masalah body, sudah pasti. Ya. Hasrat itu ada, yang nyata, yang dia mau pegang, yang dia mau peluk, yang dia mau sentuh. Aku sih ngelihatnya orang ini mau datang ke kamu, tapi mungkin gak dalam waktu dekat ya. Cuma kamu persiapkan diri saja gitu ya, mau datang ke kamu. Tapi setelah masalahnya selesai, kita kan kasih prediksi sih berapa lama. Nah, keluar transformation teman-teman. It depends on him or her, tergantung dia. Karena di sini ada sebuah perubahan, ya. Perubahan intinya gini, dia akan datang ketika situasinya sudah berubah, ketika situasinya sudah membaik. Ya, bisa lihat 9 minggu, maksimalnya ini mungkin 9 bulan, ya. Kalian lihat aja lah, antara 9 bulan atau 9 mingguan, di rentan itu dia akan datang gitu. Aku kali ini tidak akan membacakan mengenai zodiak-zodiaknya ya teman-teman, tapi aku akan membacakan lebih kepada personal orangnya. Apa yang harus kamu persiapkan ketika menuju bertemu dia? Nih ya, mengenai emosi kamu tolong dijaga dengan stabil. Jangan ketemu dia nanti nangis, mewek, kayak ngeliat artis ya. Biasa aja, cooling down. Benahi dulu luka batin kamu, supaya nanti kalau dia bertemu sama kamu terjadi komunikasi yang enak. Karena ingat di sini masih ada namanya masalah-masalah yang belum terselesaikan sama orang ini ya. Jadi kamu harus lebih fokus gitu loh. Minta, kamu harus datang. Kamu harus berani mengungkapkan perasaan kamu tuh dengan singkat, lugas, padat sama dia. Jangan bertele-tele. Apa yang menjadi ganjalan diomongin aja. Tapi jangan pakai nangis. Itu aja sih yang aku mau bilang. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you, I love you. Bye-bye.